Eh, Sebelum naskah rancangan undang-undang ini bergulir, maka sesungguhnya kita ada namanya kajian yang disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik ini adalah menjadi dasar kenapa kita perlu rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa publik, gitu ya. Di situ ada banyak hal yang kita bahas, termasuk beberapa teori-teori yang berkembang yang menjadi dasar kenapa kita perlu menyusun rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik. Mulai dari teori pengadaan, kemudian teori mengenai pelayanan publik, teori mengenai subjek hukum, kemudian teori proteksionisme dan sebagainya. Jadi banyak hal yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini sudah bisa masuk ke DPR dalam bulan ini, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara RUU tentu substansinya mesti punya level yang lebih tinggi dibandingkan saat ini, yaitu peraturan presiden. Perpres nomor berapa Bapak Ibu? 16/12 mengatur lebih banyak proses bisnis, proses pengadaan. Itu paling banyak diatur di dalam Perpres. Nah, tetapi kita di RUU PBJ publik ini harus jauh kepada apa yang menjadi outcome dan benefit dari adanya pengadaan. Makanya kemudian dalam kesempatan ini kita ingin sampaikan terkait dengan apa-apa saja sebetulnya yang ada di muatan rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik ini. Yang pertama adalah kita paham kalau di pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, itu punya kewajiban untuk menggunakan PDN, produk dalam negeri. Tadi Pak PLT menyampaikan dari 400 triliun shifting atau pindah dari impor kepada PDN itu mengakibatkan penambahan pertumbuhan ekonomi. Kalau ini kemudian kita perluas bukan hanya di pemerintah tetapi kepada lembaga negara yang lain, BUMN, BUMD dan seterusnya, maka ini akan menjadi belanja nasional. Jadi kalau tadi Pro PDN saya kira amanatnya lebih banyak ke pemerintah, belanja pemerintah, tapi belum menjangkau secara lebih luas kepada BUMN, BUMD dan seterusnya. Oleh karena itu, salah satu hal yang kemudian menjadi pokok penting adalah bahwa dengan RUU PBJ publik ini, Pro PDN-nya akan semakin kuat. Nah, yang kedua adalah kita paham bahwa perekonomian terutama di daerah ini kan disokong oleh adanya transaksi, adanya jual beli, dan kita paham berdasarkan data dari Kementerian Koperasi atau dari BPS, pelaku usaha kita ini mayoritas sekitar 90% itu yang statusnya mikro dan kecil. Mikro dan kecil. Oleh karena itu salah satu hal yang kemudian menjadi perhatian kita, yang perlu menjadi dasar kita kenapa kita menyusun RUU ini, agar afirmasi kepada penyedia atau pelaku usaha mikro kecil ini harus lebih luas, harus lebih tajam, sehingga dampaknya bukan semata-mata kita hanya beli barang, memperoleh barang atau jasa, tetapi dampaknya dengan kita belanja kepada pelaku usaha mikro kecil, perekonomian terutama di daerah akan terus berkembang, semakin meningkat.
Jadi saya tadi mendapat info dari Pak Kepala Biro bahwa jumlah paket pengadaan langsung ya, kalau nggak salah nih, sekitar 1.700 apa ya? 1.733 paket pengadaan langsung yang nilainya 200 juta ke bawah dari total 5.520-an paket, artinya paket pengadaan tentu saja. Maka ini sebenarnya kalau ini dikerjakan oleh pelaku usaha mikro kecil dampaknya luar biasa ya. Jadi kalau 200 juta, kalau 1.733, Bapak Ibu bisa hitung berapa kira-kira anggaran yang dibelanjakan. Jadi artinya RUU ini menegaskan, dan kita tidak hanya kepada kecil, oh ini porsi untuk kecil. Makanya di rumusan nanti detailnya kita akan masuk bahwa afirmasi kepada PDN ini juga ada upaya-upaya atau rumusan-rumusan berupa misalkan bagaimana kita membangkitkan inovasi pembiayaan, bagaimana kita mempercepat pembayaran dan sebagainya. Inilah yang menjadi salah satu semangat yang harus kita pecahkan, di mana soal pembayaran, kemudahan dan kecepatan pembayaran itu menjadi isu utama di dalam kita melakukan transaksi dengan penyedia kecil. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, tadi pengadaan barang jasa publik. Jadi publik ini Bapak Ibu sekalian bukan berarti kita mengatur kepada belanja ibu-ibu di rumah, tidak. Karena saya kira di beberapa tempat ya, di beberapa negara yang sudah juga punya undang-undang pengadaan seperti Afrika Selatan, Amerika, Australia, Filipina, Korea dan seterusnya, yang disebut publik itu pemerintah plus. Ya, apa plusnya? Pertama BUMN, BUMD. Nah, kita lebih luas daripada undang-undang di beberapa negara ini. Ada lembaga negara seperti Bank Indonesia. Bank Indonesia ini tidak menggunakan APBN, jadi dia tidak tunduk kepada perpres kita. Nah, mereka punya aturan sendiri. Ya, kita punya BUMD, tempat lain nggak ada loh, kalau sekalian. BUMD di tempat lain nggak ada, negara lain nggak ada. Kita punya BUMD, dan kita juga punya yang namanya apa ya, kerjasama pemerintah dan usaha, di mana kewajiban pemerintah menyediakan infrastruktur dilakukan oleh swasta seperti jalan tol, maka itu juga akan masuk bagian dari rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik. Jadi saya ingin menegaskan, walaupun kalimatnya publik bukan berarti kita mau mengatur swasta yang nggak ada kaitannya dengan kita, atau kita mau mengatur ibu-ibu belanja pakai uang sendiri, enggak, itu tidak termasuk itu. Nah, ini yang saya kira tujuannya tadi agar penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kepada pelaku usaha mikro kecil, dengan kita perluas kewajiban kepada instansi dan badan usaha tadi, maka diharapkan sekali lagi pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya bisa kita dorong agar melalui RUU ini semakin banyak pihak yang lebih peduli dan mempraktekkan belanja pro PDN dan pro UMK. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, bahwa kita punya data pengadaan. Sayangnya data pengadaan ini belum terintegrasi, masih tersebar di banyak platform atau aplikasi atau sistem, yang sehingga ketika data ini tidak atau belum terintegrasi, kita nggak punya gambaran atau potret sesungguhnya kebutuhan barang dan jasa apa saja sih yang memang dibutuhkan oleh semua pihak, sehingga pengembangan sektor industri yang harus dilakukan itu pun harusnya berbasis data kebutuhan tadi. Nah, ini bagian yang memang
perlu kita jembatani melalui rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa publik. Nah, yang terakhir adalah soal sengketa pelaksanaan pengadaan. Bagi Bapak Ibu Pokja atau PPK barangkali ya, ini di instansi pemerintah tentu saja, Bapak Ibu mungkin sudah biasa ya menerima sanggahan banding, pengaduan. Kita nanti mengatur bagaimana mekanisme terkait dengan sanggah banding dan pengaduan agar tidak seperti hari ini yang pengaduannya bisa kemana-mana, ya, bisa kemana. Jadi tidak dibuat satu saluran atau channel yang tunggal. Inilah yang akibatnya atau dampaknya kepada pengadaan kita kadang-kadang terhambat karena banyaknya pengaduan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Lanjut.